Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Pada kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan dengan saya Muhammad Iksan Hidayatullah, ada lalu Yakub Sulfi Pratama, ada Parmen Leon, lalu ada Rizky Fernanda, lalu ada Muhammad Ashraf. Yang pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami dari UTS sebelumnya dengan mata kuliah Proyek Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi dengan dosen pengapu Bapak Riyad Sahara yang kami beri judul Solusi Infrastruktur dan Monitoring Jaringan Cerdas untuk Industrial Manufaktur. Mungkin yang pertama akan dipresentasikan oleh Mas Yakub ya. Ya. Kami persilakan Mas, silakan. Iya, makasih Mas Ihsan. Jadi kita flashback sedikit mengenai pitch deck yang sebelumnya di UTS. Jadi ini adalah diagram di mana di sini ada beberapa perangkat, ada core switch yang di dalamnya sudah ada WLC VM, terus diinstal Catalyst Center. Kemudian ini juga ada di area server farm yang eh, ke bawahnya adalah switch akses yang diimplementasikan di beberapa area ya. Dalam hal ini ada SAP area dan beberapa area lainnya. Kemudian eh, dikonektivitaskan ke access point. Selanjutnya kami tampilkan Cisco Modeling Lab-nya. Kalau tadi adalah diagram, ini eh, lab-nya kurang lebih sama, di mana di atas ada core, di bawah ada switch, di area tengah-tengahnya ada akses, kemudian di paling bawah ada access point. Di kiri kanannya ada catalyst center, di sebelah kanan juga ada wireless controllernya. Selanjutnya dijelaskan oleh Mas Rizky tentang catalyst center. Dipersilakan Mas. Ya, terima kasih Mas. Ini adalah tampilan dari dashboard dari Summary Catalyst Center, di mana di sini ada health, ada critical issue, ada trend dan insight, ada site, network device, dan masih banyak lagi. Untuk fungsi health sendiri, ini kita bisa lihat di mana apabila tidak ada isu berarti kan itu 100%, sedangkan ini adalah 85% berarti masih ada isu. Lalu 44% ini menunjukkan bahwa ada 44% pengguna wireless. Sedangkan untuk 95% ini adalah menunjukkan klien yang masih menggunakan kabel. Lalu ada critical issue. Angka 4 di PS1 ini adalah menunjukkan isu yang ada di Catalyst Center ini. Lalu juga ada P2 menunjukkan angka 6. Lalu di Trend dan Insight merupakan rekomendasi dari Catalyst Center. Jadi di sini ada angka 4, di mana ada 4 rekomendasi AP performance kita. Jadi rekomendasi meningkatkan akses point performance. Lalu ada site. Di sini ada menunjukkan 53 site yang kita miliki. Lalu ada network device, 80 device yang kita miliki, yaitu menunjukkan 80 device yang kita miliki. Dan selanjutnya masih ada banyak lagi penjelasannya. Lalu akan dijelaskan oleh Mas Ashraf. Oke, baik. Jadi sekarang kita udah masuk di bagian topologi ya, di fitur Catalyst Center Monitoring Network. Nah, sebenarnya di topologi ini yang bisa kita lihat juga banyak dan tentu lebih teknis dan detail ya, terutama ke bagian komponen-komponen yang ada di dalam topologi itu sendiri. Di sini kita pilih salah satu topologi yang
sudah dideploy dari pilihan project kita dari London ya misalkan. Nah, terus di London ini, di topologi ini kita bisa lihat lebih detail beberapa komponen yang mulai dari core switch-nya yang terhubung langsung ke Catalyst Center, kemudian di akses switch, dan terakhir di bawah adalah komponen-komponen dari akses point-nya yang bisa kita lihat berbentuk icon Wi-Fi gitu. Nah, oke. Dan selanjutnya di komponen itu kalau kita klik, misalkan di switch, akses switch-nya kita bisa melakukan beberapa aksi, misalkan nih kita run commands atau menjalankan beberapa perintah untuk ke sistem operasi switch-nya, ataupun kita bisa lihat langsung di model 360 derajatnya di komponen yang tadi kita klik. Nah, kemudian selanjutnya di bagian device 360 ini kita bisa lihat parameter-parameter tertentu ya, kayak dari metrik dari telemetrinya yang dimana di situ menunjukkan sebuah status kesehatan dari perangkat itu sendiri, dan kita bisa lihat barometer yang berupa events-events tertentu dari komponen itu sendiri. Nah, kemudian telemetri statusnya yang di bawah sudah yang sudah saya jelaskan tadi kita bisa lihat, dan di event viewer. Nah, di sini ini komponen yang penting juga di mana kita bisa melihat status event atau error-error apa saja yang masuk ke sistem log di komponen tadi yang diakses oleh beberapa gedung atau area-area di jaringan itu sendiri. Mulai dari detail pesannya, tipe pesannya, fasilitas, severity, dan lain-lain. Dan bagian detail information-nya di sini lebih fokus ke bagaimana penggunaan resource yang ada dari komponen, entah itu dari CPU, memori, kemudian status reachability-nya, temperaturnya juga masuk di sana. Jadi memang sangat lengkap bagaimana Catalyst Network Monitoring ini benar-benar memperhatikan semua aspek detail dari komponen itu sendiri. Kemudian yang terakhir di interface ya. Nah, di interface ini seperti yang kita tahu bagaimana translasi jaringan, port, dan berbagai macam komponen yang bisa kita lihat di setiap bagaimana gateway itu terhubung satu sama lain gitu. Seperti interface misalkan namanya bisa kita lihat lebih jelas, ada gigabit Ethernet, sekian-sekian, kode sekian, dan masih banyak lagi yang bisa kita lihat. Termasuk ini tadi client MAC address, port channel-nya, operational statusnya, dan lain-lain. Speed-nya juga masuk tentunya. And then Oke, saya lanjut ya Mas sekian ya. dari saya. Thank you. Oke, terima kasih. Lalu di Catalyst Center ini juga masih banyak ya fitur-fiturnya yang dimana kita juga mengedepankan untuk monitoringnya ya, dengan yang selaras dengan project kita gitu. Nah, mungkin tadi health juga sudah dijelaskan sedikit ya. Nah, health di sini kita masih bisa melihat lebih banyak lagi parameternya gitu. Nah, di sini di overall kita bisa melihat seluruh health dari network device kita yang tadi menunjukkan angka 85%, itu apa sih yang bikin dia turun gitu. Nah, yang merah ini dia buruk lah gitu ya, health-nya gitu. Dari access switch gitu ya. Di sini kita bisa lihat tadi ya 95% dari wired client dan wireless client. Nah, lalu di network kita bisa lihat ya 24 jam sebelumnya ada isu apa ya yang terjadi gitu. Ada top pengguna sampai dengan high interference di access point nomor berapa, sampai client count, klien paling banyak di access point nomor berapa, di network nomor berapa gitu. Nah, ini merupakan network device-nya ya. Salah satu contohnya ya, switch-nya ya 9300 ya. IP address, ada health-nya di sini menunjukkan 2 gitu ya. Ada isu 2 gitu di dalam perangkat ini gitu. Nah, lalu selain network device, yang pasti kita juga bisa melihat klien ya, klien dari network yang sudah terhubung ke jaringan kita. Nah, di sini kita bisa melihat ya, dari wireless client sampai dengan wired client.
Nah, di sini ada isu-isunya juga, misalnya di sini 44% tuh yang gagal, yang nggak bisa connect, ada beberapa gitu ya. Kayak contohnya di sini 16% dia gagal connect karena authentication gitu. Lalu di sini fire connectivity, bisa jadi dia usernya terlalu jauh dari access point gitu. Lalu di sini ada good connectivity juga gitu. Nah, lalu di sini di bawah nih ada client onboarding ya. Lalu RSSI ya, connect-nya berapa yang bagus gitu. Nah, lalu yang paling penting di sini client roaming gitu ya. Apakah di sini kita menggunakan fast roaming atau low roaming gitu ya. Jadi perpindahan dari user ke akses point satu akses point lain tidak terputus gitu. Jadi kita bisa tahu di sini gitu. Nah, di sini klien device-nya ya, kita bisa lihat di sini ada beberapa contohnya, ada yang connect menggunakan iPhone. Nah, lalu dia usage-nya berapa giga gitu. Penggunaannya sampai berapa giga, kita bisa lihat di sini. Mungkin kita kasih contoh di sini Grace Smith iPhone nih, si iPhone-nya Smith ya. Apa aja sih? Nah, lalu di sini kita bisa lihat nih si detail dari klien gitu. Dia trafficnya sampai dengan 31 giga gitu ya. Bisa kelihatan. Lalu di sini ada errornya, dia misalnya terjadi error tuh, apa sih yang error gitu. Nah, ini penting banget ya, kita sebagai operasional IT gitu, untuk melihat apa yang terjadi gitu. Nah, lalu di application experience juga kita bisa lihat nih, si user ini buka apa aja sih gitu, sampai dengan gede banget gitu trafficnya gitu. Nah, di sini bisa kelihatan nih, dia buka Webex gitu, dia buka Microsoft Teams gitu, sampai dengan 1 giga. Oke gitu, berarti masih normal ya, digunakan untuk hal-hal yang wajar untuk kerjaan gitu. Nah, itu kita bisa lihat di sini gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat detailnya, apa aja yang digunakan, dia menggunakan IP address berapa, kita bisa lihat detailnya di situ. Oke. Nah, kita bisa lihat detail penggunaan aplikasi ya, aplikasi apa aja sih yang digunakan di network kita gitu. Paling besar aplikasi apa aja sih traffic yang digunakan di network kita gitu. Ya, kita bisa lihat di sini gitu. Nah, di sini kelihatan ya, paling gede itu ada di Webex dan misalnya contoh Microsoft Teams gitu. Lalu endpoint apa aja nih yang paling gede throughputnya? Oh, ini si Graysmith Galaxy nih paling besar gitu throughputnya. Yang kita bisa lihat di sini gitu. Nah, ini aplikasi-aplikasi contohnya gitu. Nah, jadi di fitur Assurance Health ini sangat berguna ya untuk memonitoring jaringan kita. Nah, lalu selain ini kita juga bisa memanfaatkan AI analitik yang ada di dalam Catalyst Center ini gitu. Jadi di dalam Catalyst Center ini kita ada AI yang berjalan gitu. Nah, contohnya Site Analytic, Trend and Insight, Network Heatmap gitu. Sampai dengan AI Enhance RRM gitu, yang dimana untuk mengatur frekuensi ya biasanya ya, biar nggak bertabrakan gitu. Oke, nah terus mungkin yang paling berguna di project kita fiturnya itu sih paling kita banyak penggunaan di health ini gitu ya. Lalu di isu dan event juga sangat penting ya. Kita bisa melihat di sini isunya ada isu apa aja sih yang sudah berjalan gitu. Yang masih jalan isunya apa aja gitu. Lalu ada event apa aja gitu. Kayak misalnya interface up, interface down gitu. Itu ada eventnya di sini gitu. Ini bisa kita lihat seperti ini contohnya. Ada event interface down gitu, kita bisa lihat di sini gitu. Yang pasti itu sangat berguna untuk monitoring kita gitu. Lalu dari hasil monitoring semua itu kita bisa report dijadikan PDF gitu untuk report kita ke manajemen seperti itu. Yang pastinya sangat berguna ya di project kali ini gitu.
yang dimana ini sudah kita simulasikan ya. Beberapa config-nya juga tadi sudah dijelaskan ya. Core switch, access switch, lalu kita monitoring, semuanya ada di sini. Jadi kita menggunakan single dashboard lah gitu. Untuk monitoring segala macam, kita lebih mudah. Kita single dashboard, tidak perlu banyak dashboard segala macam. Kita menggunakan satu dashboard Catalyst Center ini sudah sangat powerful dan sangat intuitif dan interaktif gitu. Penggunaannya juga lebih mudah lah gitu untuk digunakan gitu. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.